Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai karena nanti larut malam juga enggak serius. Mohon maaf karena Ya, ini Pak. melengkapi perkuliahan. Minggu ini sudah harus minggu keempat totalnya semuanya ya. Nah, maka kita kejar yang ketinggalan perdana dulu sehingga sudah totalnya nanti sampai ketemuan yang maksimal. Oke, kita sambung pelajaran yang hari Selasa ya. Nah, yang Selasa itu Anda kalau nggak salah buat tabel dalam bentuk Microsoft Excel beserta gambar PRD. Sudah gambar PRD ya? Belum? Halo? Gambar PRD-nya belum, masih tabel ya? Ya, 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 Pak. ya, masih tabel. Oke. Nah, malam ini kita akan mengimplementasikan tabel ke dalam Microsoft Access. Ya. Nah, itu topik kita malam ini. Nah, sebelum saya lanjut, ini mohon maaf, saya tidak bisa pakai kamera. Kemarin bisa, sekarang enggak. Mungkin ini ada masalah dengan kamera saya. Saya kira nggak perlu wajah saya ya. Wajah saya udah tahu. Oke, saya akan set dulu tentang ini. Bentar. Eh, Nah, diperhatikan ini dulu kembali ya. Kita masuk ke ini kembali, ke tabel. Hmm. Ini kemarin sudah saya jelaskan sehingga saya melihat kondisi Anda sudah begitu paham sekali. Ya. Nah, contoh tabel Anda kemarin tentu masing-masingnya berbeda. Tapi saya dalam malam ini akan menunjukkan tentang tabel mahasiswa kembali. Ya. Mulai dari nama tabel, file atau entity, mana yang primary key Anda sudah tahu, ini atribut, ya nah, ini misalnya mana yang data value, bukan ini saja, tapi setiap isi kolom itu akan bernilai value dan setiap baris ini namanya record atau tupel atau ini ya sudah ada di sini, bukan yang ini saja. Nah, mana yang kolom dan baris Anda sudah tahu ya. Dan rancangan Anda nantinya juga bukan terbatas dengan seperti ini saja. Oke, ini ada titik bisa ditambah ya. Dan jumlah baris kemarin saya minta kalau nggak salah 20 ya. Halo, ya Valdo, Muhammad Zaki. Contohnya 20 record. Iya, Pak. Oke, saya Iya, tulis. Pak. Oke. Nah, Iyalah. jadi ini review yang kemarin semuanya. Saya kira tidak perlu saya ulang. Saya harap Anda sudah begitu paham karena itu gampang. Lalu ada terjemahan saya ke dalam ini kemarin juga, ya. Ini enggak perlu Anda pikirkan, ini mudah, abaikan aja itu nomor urut. Ini atribut atau kolom atau disediakan dengan field name. Nah, sudah saya jelaskan juga kemarin. Field name-nya ini dari dasar kita awal. Field size, ukuran, saya juga pertegas kemarin. Data tipe ini semuanya teks kecuali ini. Nah, ini kemarin juga sudah saya tanya sampai dengan contoh dan yang lainnya. Nah, kemudian ini juga sudah saya jelaskan kepada Anda. Jenis kelamin bisa ditambah ini, kota kelahiran dan segala macamnya, ya, agama. Nah, jadi tidak terbatas dengan contoh seperti ini aja. Oke, sampai di sini saya harapkan Anda sudah mengerti, tidak ada yang tidak mengerti lagi. Oke, saya lanjut. Ini kita akan praktekkan malam ini. Walaupun tidak di hadapan komputer labor, saya yakin Anda pakai laptop nantinya. Dan yang akan kita coba itu apa? Mulai dari Anda buat tabel, form, query, report, makro, dan sampai menu. Ya. Nah, dasar pembuatan ini tentunya dari tabel ini kembali. Jika Anda masih kurang paham ini, implementasi yang mudah, Anda melihat kamus data ini. Oke, sudah paham ya? Nah, sekarang hasil pembelajaran ini sudah saya kirim juga contoh di grup barusan kalau salah jam berapa tadi jam 7 lewat. Ya.
Nah, sekarang saya akan mengulang demo ini langsung. Anda lihat dan rekamannya ada bagi saya sekarang, nanti saya kirim ulang. Dan YouTube yang sudah ada juga sudah saya kirim. Tinggal Anda mengulang belajarnya bagaimana. Oke, ini saya stop dulu kembali. Kita masuk ke nih. Sebentar, masuk ke Oke, ini contoh yang sudah saya kirim. Nah, nanti saya demokan kembali ini, di mana saya sudah membuat, ada kelihatan share screen saya, Alieza. Ada Pak. Oke, lihat ya, ini contoh desain tabel. Nah, ini kemarin kan, jangan ragu lagi, nomor WP sama dengan NIM ya, nanti ini apa pula. Terus ini isian tabel tadi. Nah, dasarnya dari yang kemarin. Oke, kemudian hasil dari tabel kita bangun form. Ini hasil form. Nah, nanti begitu kita klik form dia akan seperti ini, maka kita klik OK. Nanti jangan kaku ya. Kalau tidak bisa juga, maka Anda harus close yang tabel ini di posisi ini. Nah, jadi kita buka form. Ini dia isiannya. Dan kita bisa input tambahan di sini. Berikut, kita akan mengklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin dan segala macam nantinya. Nah, ini dia. Jadi di sini yang kelihatan masih ada semuanya. Tapi setelah kita query-kan, hasil query ini kita lihat hasilnya ini. Nah, ini dia. Berdasarkan jenis kelamin, B istilahnya campuran ya. Jenis kelamin L dan P. Kok satu-satu, Pak? Karena contoh datanya baru tiga. Oke. Nah, setelah selesai membuat 1, 2, 3, 4, ini apa lagi? Buat yang kuning-kuning ini. Apa namanya nih makro. Nah, untuk apa? Ini untuk bantu membuat menu. Dimulai dari macro table. Seperti ini dia nanti akan keluar. Kalau saya pause ini supaya tidak bingung. Ya, sudah, sebelum. Nah, ini macro table, keluar seperti ini. Kemudian macro form, kita buat semuanya ada 4. Query, seperti ini, report. Nah, gunanya apa? Untuk membuat sentral, kita menggunakan sistem menu. Nah, buat menunya nanti kemana? Lewat Sheetboard Manager. Kalau sudah seperti ini, kita sudah berelasi antar tabel, form, query, dan segala macam. Kalau kita klik, ini otomatis seperti ini. Jadi kembali lagi ke Sheetboard, ke menu, buka query. Jadi kita bisa bermain seperti itu. Ke sini lagi, buka report. Oke, itu demo yang sudah. Nah, sekarang kalau yang sudah, bagaimana kita memulai dari nol ini kembali. Perhatikan betul demo saya, nanti rekamannya saya kirim kembali. Ini dasarnya contoh dari tabel mahasiswa. Nah, sekarang saya buat contoh lain atau contoh ini juga. Saya bertanya dulu. Halo, Muhammad Lutfi. Contoh ini, Contoh lain aja Pak. contoh lain. Iya Pak. Oke, contoh lain ya. Apa contoh lain? Saya ambil KTP ya. Ya Pak. Oke, ini tabelnya saya ganti ya. Atau saya tidak hafal pula nanti yang Anda buat belum saya cek ya. Oke, saya buat tabel baru seperti itu. Ada kelihatan gerakannya? File new Sudah, Pak. dari Microsoft Access ya. Udah, Pak. Ada, Sudah. Pak. Lihat blank database. Sudah. Lalu pastikan alamat penyimpanan. Nah, cari alamat penyimpanan Anda masing-masing nanti. Kalau saya ada drive D, saya nggak tahu komputer Anda ada D atau E. Yang C, nah jangan, itu tempat operating system itu. Jadi nanti temukan atau buat folder Anda yang sudah ada. Kalau saya masuk namanya folder 3, ini harusnya saya buat kuliah 4. Nama ini boleh bebas, tidak harus ngikutin saya ya. Saya sengaja kuliah 4 saya buat. Ini nama file ya, bukan nama folder. Oke, create.
Nah, kelihatan seperti ini. Ya. Nah, selanjutnya apa lagi? Dalam posisi ini kita harus buat seperti ini. Klik ini, design view. Oke. Baru kita beri nama tabelnya apa. Kalau kemarin nama tabelnya mahasiswa. Kalau sekarang Anda maunya KTP. Oke, sudah umum. Hmm. Nah, keluar seperti ini. Tolong ingat cerita saya kemarin, kita harus mengambil primary key. Kebetulan simbol kunci sudah ada, tapi ini namanya it. Nah, kalau di KTP namanya bukan it, namanya NIK. Benar? Benar, Benar? Pak. Benar, Oke. Pak. Benar, Data Pak. Benar, Pak. data tipe di sini otomatis auto number. Nah, berarti ini kita ganti. Kemarin kan kita anggap angka semuanya ada yang jawab number. Nah, tapi sebaiknya kita ambil teks. Kenapa? Nanti mana ada tahu pakai spasi atau bagaimana, berarti terekam dia dengan teks. Tapi kalau angka, agak sulit terekam nanti semuanya. Oke, kita ambil teks. Kita ambil teks. Ya, oke. Berapa digit NIK itu? 14 atau 16? Saya lupa. Ada yang tahu? Kalau enggak, saya kira-kirakan aja. 16 ya. Ya, Pak. Oke, nah, pastikan ada tanda kunci. Ini kebetulan sudah ada. Kalau nggak ada gimana Pak? Klik simbol kunci ini. Oke, oke. Ada simbol kunci Oke, di sini. Pak. Oke. Nanti versinya berbeda, tentu akan kelihatannya beda sedikit ya, nggak begitu banyak. Oke. Kalau sudah siap itu, kita lanjut. Nah, biasanya apa lagi yang ada? Nama. Enter. Sudah enter, ini otomatis teks. Kalau nama itu udah pasti teks ya. Panjang nama seseorang itu kita ambil aturannya 30. Kalau kurang dari 30 aman, yang gawatnya lebih. Kalau yang lebih gimana? Nanti nama suku kata ketiga atau terakhir kita singkat. Itu aturannya. Oke, bisa dipahami ya? Saya lanjut. Biasanya apa lagi? Alamat. Nah, alamat itu nanti teks juga. Boleh juga kita set 30 atau 25. Terus apa lagi? Biasanya ini RT. Nah, RT itu 3 digit. Set boleh teks kembali. RW juga 3 digit. Nah, oke, akan maklum isinya angka tapi 3 digit. Berikut, apa lagi? Saya ambil-ambil aja ya. Biasanya tanggal lahir. Saya singkat teks. Nah, kan ini tanggal ya. Nah, berarti ini ambil, nah ini date time. Ya, perhatikan date time. Oke. Lalu perhatikan lagi apa? Pilihan ini banyak. Tapi yang kita ambil sesuaikan. Yang date ya, jangan yang time. Kemarin saya udah bilang juga ada time. Cukup yang short date aja yang gampang. Nah, nah, lalu diberi embel-embel aturan di sini, default value, ketik date buka kurung, tutup kurung tanpa spasi. Nah, tujuannya apa? Nanti supaya sesuai dengan tanggal sistem yang ada di komputer yang di pojok sini. Ya, oke. Setelah itu apa lagi? Banyak di KTP itu. Saya ambil yang singkat-singkat aja dulu. Pertama agama, ambil agama, teks 25. Nah, kemarin ini yang saya tanya, gimana caranya yang efektif dan mudah? Look up, pastikan ini combo box, ini value list. Di sini ada tanda titik 3 buah ini yang diklik. Nah, diketikkan lebih awal isiannya. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain. Cukup itu aja. Nanti bisa Anda tambah. Oke, satu huruf. Ya, gunanya nanti ini pengisian berulang kita nggak perlu ngetik, tinggal milih combo box seperti ini. Nah, begitu. Ya, oke. Sekarang apa lagi? Harusnya di sini Satu. ada jenis kelamin, harusnya ini penting sekali nih. Nah, oke. Sama dengan yang tadi jenis kelamin kita ambil di KTP apa aturannya? Laki-laki, perempuan atau laki-laki? Laki-laki perempuan. Nah, laki-laki perempuan. Berarti Ya, ini kita set berapa digit terus? Laki-laki 9, laki-laki pakai blank, berarti 9. Nah, lalu ini apa lagi? Seperti ini sama dengan di atas tadi combo box, value list. Di sini sambung lagi dengan ini laki-laki.
Seperti ini. Nah, perempuan. Oke. Sampai ini perempuan 9, semua 9. Oke. Nah, jika ada yang lain, ya tambah. Tapi yang pasti dua aja. Nah, oke ya. Nah, terus apa lagi? Status. Nah, ini status yang saya bilang kemarin yang bermacam-macam itu ya enggak ada yang bingung. Ini tergantung Anda nanti. Status ambil kawin tidak kawin ya enggak. Janda, duda dan segala macamnya. Itu berapa karakter itu ya? Kawin, tidak kawin itu berapa? 11. Kita ambil 15. Oke. Nah, buat beratur nanti ini jadi gampang. Oke. Ini lagi. Nah, playlist. Terus apa lagi? Sambung di sini. Kawin, belum kawin. Nah, nah, ini tadi yang kemarin itu. Gila. Dan lain nantinya, tambah aja. Oke, saya lanjut. Nah, ini masih banyak lagi ya saya yang penting aja dulu. Yang penting apa lagi ini? Kelurahan. Misi nanti kelurahan. Kelurahan, teks juga. Sambil 30. Kemudian kecamatan. Kecamatan, teks 30 lagi. Camat, lurah, kemudian kecamatan, kota dan kabupaten. Nah, banyak lagi tambahnya nih. Ya, teks 30 juga. Terus kota, kabupaten ini kota dan kap ya saya buat kabupaten. Sudah kota, kabupaten, provinsi. Oke, teksnya juga 30, saya samain aja 30. Oke, saya kira banyak yang lain lagi, cukup itu saja. Itu isian yang harus kita buat sesuai apa yang ada di dalam KTP. Nah, ini save gambar disket saja, tidak usah di close, tapi ini perlu di close karena kita mau membuat form ya. Save dulu, close-nya di sini lihat. Nah, bukan yang di atas, tapi yang di sini. Nah, selesai. Oke, yang pertama selesai buat tabel. Pekerjaan yang kedua, Anda harus Hmm. ini harus mengklik ini dulu, baru create split form. Nah, ini pekerjaan gampang. Nah, muncul formnya sekalian ini. Cuman ada aksesoris di sini, pilih mana maunya enak Anda. Nah, itu dia. Ya, tinggal pilih yang sesuai dengan selera Anda yang ada di sini. Oke. Nah, kemudian setelah selesai kita pilih itu, boleh simpan lagi gambar disket, form, isian data KTP. Kita oke kan aja. Nah, selesai yang nomor dua. Untuk nomor dua ini gampang. Ya, tinggal klik, lalu simpan. Ini saya close. Nah, berarti nanti bisa kita isi langsung data di sini. Oke, berarti main saya ya, sudah dua. Sekarang kita mau buat query. Gimana buat query? Kita pastikan di sini lagi, create query design. Nah, pastikan klik-klik saya ya. Tampil seperti ini, saya sengaja narik ke sini supaya kelihatan bagi Anda dan bagi saya. Lalu ini hanya satu tabel yang ada di sini. Kalau banyak tabel atau tiga, baru kita sorot semuanya. Tapi ini karena satu, cukup itu aja, lalu add. Lalu ini di close. Nah, lihat demo saya ada nanti dilihat berulang. Oke, kita turunkan buat supaya kelihatan semuanya. Apa tujuan Anda mau buat query? Query itu apa? Mau menseleksi sesuai dengan kebutuhan. Karena ini kan banyak nih. Nah, maka kita ambil. Cara ngambilnya yang mana? Klik kiri, tahan. Nah, itu cara menarik Anda dengan mouse. Atau double klik kiri. Atau cari di sini. Nah, paham tiga cara tadi? Ya, saya ulang tiga cara tadi. Klik kiri, tahan. Saya ulang dengan begini. Ini, ya. Atau double klik kiri, ya. Nah, berdasarkan apa lagi? Tanggal lahir saya double klik kiri. Saya maunya dasarnya apa sekarang? Berdasarkan agama, berdasarkan kecamatan, berdasarkan kota atau provinsi. Nah, cukup sih itu. Nah, lalu setelah selesai ini kita save. Save-nya apa? Query. Nah,
Kita mau buat query apa? Saya mau query agama dan apa maunya? Dan pro- ko- kota garis miring kabupaten. Kap. Nah, oke. Tolong dikunci suaranya yang lepas itu supaya jelas keterangan saya. Perhatikan ya, lihat ada yang suara lepas itu. Oke, sampai di situ buat query sudah. Ya, kalau kita running setelah ini apa data masih kosong. Nah, tanggal otomatis sudah terstandby. Oke, yang ketiga sudah selesai. Nanti Anda tambah yang lain sesuai dengan query apa yang dibutuhkan. Berikut yang keempat, create report wizard. Nah, ini dia. Di sini yang muncul tabel KTP. Kalau tabel KTP semuanya nongol. Tapi yang saya butuhkan dari query tadi. Nah, ini. Oke, nah ini deretan atribut. Kalau kita pindahkan satu-satu bisa, tapi lama. Kita pulangkan satu-satu juga bisa. Kita pindahkan semuanya kembali bisa. Dan ini pun kita pindahkan sekaligus juga bisa. Lihat demo-demo tadi. Next. Sudah itu saya butuh apa tadi? Membutuhkan data KTP penduduk berdasarkan agama dan berdasarkan boleh tambah dasarnya provinsi atau kota. Saya buat tadi apa? Agama dan kota, berarti ini. Nah, kita lihat hasilnya, klik, klik, pastikan ini pilihannya macamnya seperti ini ya. Kalau step seperti ini, blok seperti ini, outline seperti ini. Kita ambil yang outline. Ini ambil yang Petroid, itu yang menurun panjang ke bawah, dan scape yang horizon yang mendatar. Karena tidak begitu panjang, ya kita ambil yang ini. Ya, next. Sudah tuh pilih layoutnya seperti ini yang ada. Mau aspek, mau begini. Ada tuh tampilan yang ada di sini. Ya. Nah, kita pilih aja sesuai selera yang ada di sini. Lain dari ini nggak ada, Pak. Nggak, karena terbatas dengan yang ada di sini. Oke, ini saya ambil. Dan contours. Nah, tetap. Ini tinggal ganti ini. Laporan. Nih. Laporan agama dan kota kabupaten. Kita finishkan. Nah, itu. Nah, ini belum ada data, masih kosong. Nah, ada juga yang nanya-nanya, Pak, kok tidak ada garis? Nah, database itu tidak selalu harus pakai garis, ya. Maka kita harus paham untuk buat garis itu tidak diwajibkan. Tapi Anda jika butuh, itu bisa desain view seperti ini. Nah, sorry, bukan desain view ya, desain layout. Nah, jadi di sini pilihannya, layoutnya yang mana? Yang pakai garis? Ya ada. Nah, atau yang lain. Nih. Oke, datanya masih kosong karena belum kita isi. Sudah 4 langkah yang harus Anda pahami. Ini tinggal isi data, ini gampang nih. Ya, ini simpan kembali, sudah 4 kegiatan. Oke, tabel, form, query, dan report. Ya, saya yakin Anda masih memahaminya masih tersendat-sendat. Nanti lihat kiriman YouTube berikut atau YouTube yang sudah ada. Oke. Sebelum kita lanjut, kita coba ngisi satu datar. Ini klik sini, isi data adalah tabel juga bisa. Untuk ini saya buat angka sembarangan. Nama di sini M. Rafi. Nah, namanya panjang nih. Lalu Harzen Putra. Nah, itu nggak tahu saya muat, itu dah. Kita tes Putra nama panjang. Ya, kalau di sini mungkin tertampung mungkin. Ya, karena M-nya saya singkat. Kalau diteruskan dengan Muhammad, nanti bisa cukup nggak dites ya, Raffi? Mau nggak itu? Oke, Pak. Ya, alamat, mana kamu tinggal? Padang, Gadut, Limau Manis, Di Kota Ladang, Pak. Soto Ladang. Lalang, Pak. Ah, Kota Lalang, Pak. RT-nya Karang-Karang aja ya, saya Karang-Karang RT-nya RT 03, RW 04. Nah, tanggal lahir, ini settingnya di sini. Nah, ambil tanggal berapa, nanti tahunnya dirubah. Ya, Eh, nanti tentunya dirubah begini aja. Jadi, ya, ini misalnya seperti ini ya, tahun berapa kamu? 2000 berapa? Nah, Raffi? 2007, Pak. 2007.
Iya, Pak. Nah, itu. Agama tinggal pilih sini, ya. Nah, jenis kelamin tinggal pilih sini, status kita pilih sini. Nah, kelurahan kita ketik kelurahan apa situ tuh di Mamanis ya. Ya, saya anggap iya aja. Kecamatan Pauah. Provinsi apa lagi? Kota Padang. Nah, Provinsi Sumatera Barat. Oke, saya satu. Itu lewat tabel, ya. Saya save, tak perlu sebenarnya tak perlu save. Tapi kalau ragu boleh save. Saya close ini. Lalu ngisi data cara lain gimana? Lewat form. Hmm. Nah, ini yang tadi. Supaya nambah, Anda harus ini dulu. Lihat tanda di sini. Ya, new blank record. Nah, itu dia. Oke, isi nick lain. Nah, oke. Itu kan saya isi dengan huruf mau dia. Kalau kalau nggak teks nggak mau dia itu. Nama, saya buat ini. Alamat. Nah, ini saya ini sorry ini kedua. Nah, tanggal lahir saya ganti ini. Oke, alamat. Nah, ini contoh ya, saya bedakan sih itu. Ini saya bedakan ini, sorry. Status ini kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota ya pada provinsi Sumatera. Ini kelemahannya kalau kita ada yang sama sendiri kita terpaksa ngetik lagi. Kalau ada combo kita tinggal pilih. Nah, sudah dua. Oke. Nah, jadi nanti Anda tambah data sesuai yang kemarin. Data Anda ambil dari tabel yang kemarin, terisi itu nanti tabelnya apa, nama anunya apa dan segala macamnya, jumlah isian tentu 20 sesuai yang kemarin. Sudah terisi di query juga sudah seperti ini. Nah, itu dia. Oke. Hasil dari query ini gimana? Ah, ini dia seperti ini. Sudah kelihatan agama saya dan lain, agama Islam, kabupaten kota ini kebetulan sama, ya. Nah, ini kenapa tanggal tidak muncul? Nah, coba diperhatikan. Saya ambil desainnya begini. Out view, oh, sorry. Nah, ini geser ini. Nggak muncul jangan. Itu dia caranya. Oke. Ini kalau tidak muncul pula panjang ya setelah gini, ya kan? Nah, seperti itu ini simpan. Berarti langkah 1, 2, 3, 4 dan input data sudah selesai. Ya, saya yakin Anda mau bertanya, uh, sudah ada 3 hal yang kemarin tolong diingat, tapi bagaimanapun kalau ada YouTube Anda enak bertanya nanti lihat jawabannya di YouTube. Berikut, membuat makro paling gampang. Create makro, makro. Nah, yang pertama ada 4 juga. Ketik open tabel. Nah, jadi dia open dan muncul nih tabel. Ambil di sini, ini muncul. Ini namanya sudah tersedia. Nah, namanya kita buat ini KTP. Simpan, save, M makro, T tabel, KTP. Gitu. Makro apa lagi? Create, makro, makro. Kita open. Nah, form. Klik form. Nanti cari di sini sudah ada namanya yang tersedia. Nah, ini dia. Lalu save lagi. Singkatan makro M, F form. Nah, input. Nama ini boleh beda, tidak harus isian. Oke. Lanjut. Create, makro, makro. Open apa lagi? Open query. Oke, saya lanjut. Cari di sini query yang sudah ada. Lalu simpan. M makro, key query, agama, dan kota tadi ya. Kota itu aja dibuat boleh. Oke, udah 3. Berikut create makro, makro. Ini tidak ada rumus, paling gampang. Pen, report. Jadi 1, 2, 3, 4 tadi sama terulang untuk makronya. Cari, ini laporannya sudah ada namanya. Oke, save MR. M makro, R report. Laporan. Data KTP per. Nih, pernya saya buat garis miring. Sorry, per agama
dan kota. Oke, saya buat. Oke, selesai. Nah, ini makro sudah terbentuk. Ya, 5 tahapan sudah kita lewatin. Nah, ini saya close all seperti ini. Tahapan berikut adalah menu Switchboard. Caranya, lihat lagi demo saya. Pastikan Anda klik Database Tool. Pastikan cari Switchboard Manager. Ini berandai-andai nanti bagi yang tidak ketemu gimana? Setting dulu, cari menunya untuk settingan itu. Ya, nah nanti cari menu yang seperti ini. Pasti ada dia. Oke, Switchboard Manager. Begitu klik ini keluar seperti ini. Dia berbunyi nanti itu. Jawabannya yes. Nah, keluar ini. Saya narik-narik ini supaya kelihatan semua. Nanti ada muncul 2 jendela lagi. Kalau Anda mau narik boleh, mau enggak boleh. Tapi asal Anda ngerti. Sudah itu apa lagi? Eh, New. Oh, sorry. Bukan new ya. Edit. Keluar ini. Nah, itu dia. Jadi, saya ulangi. Setelah ini tadi, klik menu edit di sini. Sudah itu baru new. Nah, bukan new tadi dulu ya. Tapi edit dulu baru new. Berikut, tampilan ini apa yang kita harus kerjakan? Teks. Buka tabel KTP. Oke, ini apa? Cari run makro. Ini apa? Cari MT tadi ya. Itu kodenya sudah mudah. Oke, lanjut seperti itu. Apa lagi? New, bukan edit. New lagi. Apa lagi? Display form. Nah, kan form ya. Nama-nama itu boleh Inggris, boleh bahasa Indonesia. Pilih apa lagi? Terulang seperti ini. Pilih apa lagi? Dari yang MM. Nah, nama bawaan ini boleh-boleh aja nanti bebas. Oke, oke juga. Nah, apalagi new. Nah, do query. Nah, dari sini lagi sama dengan tadi makro. Ini cari MQ, kodenya udah gampang. MQ agama dan ini sudah oke. New lagi, apa lagi? Ini bahasa ada yang orang Kelompok nih cari laporan. Nah, oke, selesai. Cari ini apa lagi? Run makro. Ini apa? Pastikan ini MR. Makro, report nama bawaannya. Oke, selesai. Habis Pak, apalagi kita harus membuat pintu keluar, jalan keluar. Caranya tetap seperti ini. New, apalagi? Nah, exit lah selesai keluar lain. Nah, itu perintahnya. Ini apa? Exit application. Nah, perhatikan kalimatnya ini. Oke. Sudah oke Pak, udah nggak ada lagi. Kenapa harus buat ini? Kalau enggak kita nggak bisa keluar, berputar-putar situ aja. Nih, close. Nah, sesuai contoh yang saya ceritakan tadi, pekerjaan pembelajaran dan demo saya ini sudah selesai. Ini bukti. Nah, ini dia. Database sudah. Terus kembali switchboard ini, display sudah. Kembali ke sini, do query sudah. Kembali ke sini, sudah. Kembali ke sini, X, klik exit Pak. Begini dah. Terus gimana tuh Pak? Ada, cari di komputer Anda di sini. Saya berada di sini. Oke, ketemu lagi. Oke, ketemu lagi seperti itu. Oke, jadi presentasi saya sudah. Ada pertanyaan? Nah, ini lagi ada pertanyaan enggak? Tidak, Pak. Banyak, Pak. Ya, kalau tidak berarti ya saya sama dengan cerita saya kemarin ada 3 hal. Satu, nang ceritanya enggak tahu. Dua, nang tapi bertanya. Tiga, ya apa tadi kemarin istilah saya. Ya, tapi jangan seperti itu terus. Anda jawab boleh seperti itu. Ada yang ditanya tidak ada, berarti sudah paham. Nah, ada yang kurang ngerti. Kalau sekarang tidak mengerti, Anda boleh bertanya atau lihat YouTube saya nanti. Oke. Nah, pertanyaan ada lagi, Pak, apakah harus malam ini dikerjakan? Nah, saya tidak maksa harus malam ini. Saya hanya kejar target menyampaikan pembelajaran. Mau selesai hari ini itu urusan Anda. Mau selesai besok, silakan. Pertanyaan terakhir, kapan maksimal, Pak? Nah, jawabannya hari apa? Kita kuliah lagi. Jadwal kuliah kita hari Selasa, apa? Pak. Selasa. Berarti hari Selasa itu sudah selesai nih. Karena hari Selasa itu kita masuk ke yang baru lagi.
Paham? Oke, Pak. Nah, Paham. oke. Jadi untuk batasan yang kuliah ini tidak saya maksakan, tapi hari Senin atau hari Selasa itu sudah ada karena Anda sudah nyambung ke materi berikut. Ya, Oke, oke. Pak. Ada pertanyaan? Enggak? Pak, Ya, silakan. kalau huruf itu kan misalnya katanya mandi itu 5. Tapi kalau misalnya pakai spasi, spasinya dihitung nggak? Oh iya, dihitung. Oh, Dihitung spasinya. spasinya. Ya, bagus. Bagus pertanyaannya. Ya, dihitung. Contoh laki-laki. Nah, laki-laki itu ada yang mau pakai garis tanda kurang di tengahnya, ada yang tidak. Yang tidak, ya spasi di tengah dihitung. Oh, oke, Pak. Ya, oke. Bagus. Ada yang lain? Nah, itu pertanyaan tandanya memahami itu. Pak, Ya, silakan. izin bertanya, itu tuh yang Zoom sekarang ini dimasukin di YouTube lagi, Pak? Iya, tapi menunggu Anda dulu. Tidak bisa ada langsung ya. Paling nunggu 10 menit. Karena berapa menit tadi durasinya itu. Oke, oke. Nah, ada pertanyaan lain? Oh, Pak, ingin tanya, Pak. Hmm. Itu selain KTP boleh nggak, Pak? Kayak foto. Boleh. Boleh. Saya udah bilang tadi ini contoh saya malam ini. Ya, Yang Pak. Anda kerjakan sesuai tabel yang Anda buat. Kemarin Oh, kamu buat tabel apa? Nah, lah, siapa tanya nih? Layan. Siapa? Nurul Huda, Nurul Fadila. Boleh sama eh, apa ya Pak tugasnya Apa? kayak misalnya SIM Boleh. Kemarin SIM boleh buat SIM. boleh sama Pak Boleh. Kan atau saya udah bilang. Kemarin Anda buat tabel SIM. Untuk prakteknya tabel SIM. Nah, itu yang bagus. Nyambungnya yang kemarin dengan yang sekarang. oke Pak. Ya, Pak, saya mau ganti Pak, boleh juga. Jadi dengan saya nggak ada saya blocking. Yang saya blocking itu apa? Tidak boleh sama dengan teman, tidak boleh sama dengan saya. Nah, itu dia. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Udah Pak, nggak? Ya. misalnya kan kita bikin kode gitu kan, Pak. Nah, Nah, kodenya tuh harus benar-benar dari aslinya atau kita karang-karang aja? nah, kan petang lah pengen Mak. Kalau Wak merancang boleh Wak ketawa, tapi kalau pemakainya nanti pabrikan atau organisasi, oh saya nggak mau seperti ini, saya maunya begini ya. Itu selera orang yang punya Wak ikutin tuh. Kalau dengan saya, boleh Anda rancang sendiri atau karang-karang sendiri. Pak, makasih, Pak. Ya, ada lagi yang lain? Ada lagi? Cukup? Cukup, Pak. Oke, kok, Pak? cukup bagus. Saya lihat kehadiran Anda 29 orang hadir semuanya nih. Oke, kalau sudah, mungkin saya akhiri ya, karena saya mau mengirim link anonya, YouTube-nya, tapi menunggu dulu. Ya, absen nanti saya hadirkan semua. Terima kasih atas partisipasi Anda, semangat menambah kuliah. Dan saya yakin Anda juga sudah mulai semangat belajar, sudah ketahuan jalan yang harus Anda tempuh itu. Oke, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu linknya nanti saya kirim. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih, Pak. Ya, Waalaikumsalam sama-sama. warahmatullahi Makasih wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Makasih. Terima kasih Pak.